البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufiknya, sehingga kita dijadikan berjumpa di majelis yang mulia ini, yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Karena majelis ini adalah majelis di situ nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya ditinggikan dan diagungkan. Dia disucikan dari segala macam kesyirikan dan segala macam kedustaan atas nama dirinya. Sekaligus dia dipuji-puji dengan syariatnya yang mulia dan syariatnya yang penuh hikmah. Maka majelis ilmu syar'i adalah majelis zikir, yang mana telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang masalah sikap dan cara untuk menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Yang demikian itu dikarenakan memang fitnah-fitnah ini akan senantiasa mendatangi setiap muslim untuk menguji siapakah dari mereka yang paling bagus amalannya. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang insya Allah mudah untuk dihafalkan di dalam musnad beliau, yang mana beliau mengatakan haddatsana Sufyan ani Zuhri an Urwah wa an Kurs bin Alqamah al-Khuzai radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah hal lil islami min muntaha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma ahlu baitin minal arabi wal ajam aradallahu ta'ala lahum khairan adkhalallahu alaihimul islam. Summa qal summa mah qal summa takunu fitanun kadzulal. Faqal kalla wallahi insyaallah. Qal bala walladhi nafsi biyadihi. Summa ta'uduna fiha ka'asawida subba yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yaitu di dalam hadis Kurs bin Alqamah al-Khuzai radhiyallahu an, beliau mengatakan qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hal lil islami min muntaha? Apakah Islam itu memiliki titik akhirnya, memiliki ujung akhir? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, memang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ahlu baitin aradallahu bihim khairan minal arabi wal ajam aradallahu bihim khairan adkhalahumullahu fil islam. Atau dalam riwayat beliau adkhalallahu alaihimul islam. Memang Islam ini akan ada akhirnya. Kemudian beliau mengatakan anggota rumah manapun, baik dia dari kalangan orang Arab ataupun orang ajam, orang non-Arab, barang siapa dari mereka Allah inginkan kebaikan untuk mereka, Allah akan memasukkan Islam ke dalam mereka, yaitu ke dalam rumah tersebut. Summa qal summa mah. Kemudian orang ini bertanya, lalu apa yang terjadi setelah itu, setelah masa-masa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa takunu fitanun kazzulal. Kemudian akan terjadi fitnah-fitnah bagaikan naungan atau bagaikan awan yang tebal. Qal kalla wallahi insyaallah.
Sahabat ini mengatakan, tidak akan itu terjadi, demi Allah, insya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, walladzi nafsi biyadih. Memang itu akan terjadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, summa takunu fiha ka'asawida subba. Kemudian pada masa-masa fitnah itu, kalian menjadi seperti ular hitam yang sangat besar. Asawida subba. Ini adalah apa? Ular yang ada di lembah-lembah atau di gurun pasir Arab. Jarang ada orang-orang yang selamat dari serangan dia kalau dia sudah menyerang. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Assalamualaikum. Beliau mengatakan asawid subba ini dia tidak takut dengan orang banyak. Walaupun orang itu banyak, dia akan tetap berusaha menyerang. Ini adalah apa? Tipe ular tersebut. Tayyib. Dan Rasulullah SAW menggambarkan nanti banyak kaum muslimin yang sikapnya seperti itu di masa-masa fitnah. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Tayyib. Jadi dalam hadis Qurs bin Alqamah Al-Khuzai ini Rasulullah SAW ditanya, apakah Islam itu akan memiliki titik akhirnya? Rasulullah mengatakan tentu. Hanya saja apa? Dalil-dalil yang lain menunjukkan apa? Titik akhirnya adalah nanti, yaitu apa? Menjelang hari kiamat. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang lebih penting dalam pembahasannya, yaitu apa? Ayyuma ahlu baitin aradallahu bihim khaira adkhalallahu alaihimul Islam minal Arab wal Ajam. Penduduk rumah manapun, anggota keluarga manapun, baik dari kalangan orang Arab ataupun orang Ajam, yang mana Allah menginginkan kebaikan itu ada pada mereka, Allah akan memasukkan Islam ke tengah-tengah rumah mereka. Ada anggota keluarga mereka yang masuk Islam, dan ini adalah kebaikan yang besar. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dijamin mendapatkan kebaikan adalah orang yang dia itu masuk Islam dan mati di atas Islam. Ini adalah kebaikan, karena tidak akan seseorang itu masuk surga kalau dia adalah orang kafir. Dan dalil-dalil banyak, boleh jadi akan kita bahas dalam apa? Di taklim di masjid nanti malam tentang masalah Islam. Tayyib. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebaikan itu tidak mungkin dihalangi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Baik dia orang Arab ataupun orang Ajam. Berapa banyak orang Arab yang dia itu tidak mau masuk Islam padahal dia adalah Arab, atau dia tidak setia dengan Islam, bahkan dia murtad keluar dari Islam. Dan berapa banyak orang yang Ajam dan justru dia setia kepada Islam. Baik itu dari dari Cina ataupun dari Barat ataupun orang Sunda ataupun orang Betawi, orang Melayu dan seterusnya. Orang Jawa dan seterusnya. Walaupun dia Ajam, Allah menghendaki kebaikan padanya, maka dia dapat taufik untuk masuk Islam. Maka ini adalah modal yang sangat besar. Hanya saja memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Islam ini akan diuji. Akan diuji berupa berbagai macam fitnah dan kekacauan. Makanya Rasulullah SAW ditanya setelah itu, setelah itu apa yang terjadi setelah Islam merata di mana-mana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Summa takunu fitanun kadzulal." Kemudian akan terjadi fitnah-fitnah, terjadi kekacauan-kekacauan seakan-akan dia itu adalah sebuah naungan, atau dia itu adalah bagaikan awan yang hitam, mendung yang sangat tebal dan kelam. Maka sahabat ini mengatakan, "Kalla wallahi insyaallah." Sekali-kali itu tidak akan terjadi, demi Allah, insyaallah. Rasulullah mengatakan, "Bala, walladzi nafsi biyadih." Memang itu akan terjadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Summa takunu fiha ka'asawida subba. Kemudian kalian pada masa-masa fitnah itu, kalian akan menjadi seperti ular-ular hitam yang sangat besar. Yaitu apa? Ya beribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini adalah kekacauan yang besar. Padahal apa? Sudah banyak dalil-dalil yang memperingatkan jangan sampai kita membunuh sesama kaum muslimin. Tetapi apa? Karena namanya fitnah. Boleh jadi karena fitnah Khawarij, atau boleh jadi karena fitnah Syiah Rafidhah, atau boleh jadi semata-mata karena apa? Fitnah politik, sehingga rela mengorbankan saudara sendiri atau orang tua sendiri, atau mengorbankan sahabat sendiri. Padahal agamanya masih satu, nabinya masih satu, Tuhannya, Rabbnya, sesembahannya masih satu. Demikian pula kitab sucinya masih satu.
Ini adalah ujian. Berapa banyak orang yang masuk Islam tetapi dia tidak berpegang teguh dengan agama Islam tersebut. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah peringatan. Jangan sampai kita menempuh jalan-jalan orang-orang yang tersesat tadi. Walaupun dia adalah seorang muslim, tersesat di masa kekacauan. Tayyib. Maka yang menjadi teladan kita adalah para salafus saleh radhiyallahu anhum, yang mana mereka berusaha untuk meninggalkan fitnah-fitnah, menjauh dari fitnah-fitnah, dan menutup pintu-pintu fitnah. Sebagaimana yang kita dapatkan di dalam sanad hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana beliau meriwayatkan dari Sufyan. Imam Ahmad kalau meriwayatkan dari Sufyan adalah siapa? Sufyan bin Uyainah. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilali. Beliau adalah imamun faqih, imam Hijaz yaitu yang di wilayah Makkah, dan beliau adalah guru Imam Syafi'i rahimahumullahu taala ajmain, dan terkenal beliau adalah orang yang berusaha menutup pintu-pintu fitnah dan menolong orang-orang yang sedang terkena fitnah ini dan itu. Ini adalah Sufyan bin Uyainah. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian ulama, walaupun boleh jadi ini berlebihan, tapi ini menunjukkan betapa besarnya jasa beliau. Beliau yaitu imam ini mengatakan Laula Sufyan bin Uyainah wa Malik la dhahabal ilmu minal Hijaz. Kalau bukan karena Sufyan bin Uyainah dan Malik, niscaya ilmu itu telah hilang dari Hijaz. Sementara ilmu itu adalah kunci untuk selamat dari fitnah-fitnah. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas di dalam kitab ini, dan juga akan kita bahas di dalam pertemuan di taklim di masjid nanti malam insya Allah. Tayyib. Dan Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Siapa yang kenal Zuhri? Bahkan di kalangan muslimin, Zuhri ini terkenal. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah imam ahli Hijaz wa imam ahli Syam. Sampai-sampai disebutkan dalam biografinya, beliau mengatakan, kalau ada wahyu dari langit mengatakan bolehnya dusta, saya tidak akan dusta. Pernah disebutkan dalam biografinya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, ketika beliau masuk menemui sebagian khalifah Bani Umayyah, ketika khalifah itu menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengatakan sebenarnya yang disebutkan di dalam ayat itu, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Orang yang memegang peran terbesar di dalam fitnah hadisul ifk, yaitu di zaman ketika Aisyah dituduh yang tidak baik itu. Maka yang paling besar memegang peran ini, dia akan mendapatkan siksaan yang besar. Maka orang-orang Bani Umayyah mengatakan dia adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ketika Imam Az-Zuhri masuk menemui mereka, maka orang-orang itu khalifahnya bertanya kepada Az-Zuhri, siapakah yang disebutkan di dalam ayat An-Nur tadi? Maka Imam Az-Zuhri mengatakan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, yaitu si munafik besar itu. Maka si Raja Bani Umayyah tadi mengatakan kadzabta bal huwa Ali bin Abi Thalib. Kemudian Az-Zuhri mengatakan, kamu mengatakan saya dusta, kamu nggak punya ayah. Ini istilahnya aja, la abalak, kamu nggak punya ayah. Seandainya ada berita dari langit tentang halalnya dusta, saya tidak akan dusta. Maka kemudian orang-orang Bani Umayyah itu berkata satu sama lain, oh ini Syekh ini marah sama kita. Ini takut mereka ketika melihat ketegasan Az-Zuhri. Kemudian Az-Zuhri menyebutkan riwayat dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ayat ini turun terhadap siapa? Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Tayyib. Kemudian beliau ditanya beberapa perkara, beliau juga menjawab dengan tegas. Ini adalah Az-Zuhri yang kata para ulama muttafaqun ala jalalatih. Telah disepakati oleh para ulama tentang keagungan Imam Az-Zuhri ini. Di mana-mana beliau adalah qawwalun bil haq, dan beliau berusaha menutup pintu-pintu fitnah. Di antara pintu fitnah adalah tadi yang disebutkan dalam biografi beliau itu, kedustaan terhadap sebagian sahabat. Tayyib. Dan Az-Zuhri meriwayatkan hadis ini tadi dari Urwah ibnu Zubair, yang mana beliau ini adalah salah satu dari fuqaha sab'ah yang di Madinah. Tayyib. Dan keutamaan dan karamah beliau banyak, sebagaimana disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib. Ini adalah Urwah ibnu Zubair. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Karis bin Alqamah al-Khuzai, salah seorang sahabat yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, dan umurnya sangat panjang, masih hidup sampai di zaman Muawiyah. Sampai berarti lebih dari 30 tahun ke depan. Tayyib. Dan dari sahabat ini kita mendapatkan hadis yang agak mencekam seperti itu tadi, tentang kedahsyatan masa-masa fitnah. Tayyib. Maka dalam rangka
untuk menyelamatkan diri dari fitnah dan agar kita mengetahui prinsip-prinsip yang harus dipegang dan langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang muslim, kita akan membaca kitab ini, yaitu apa? Bayan mauqifil muslimi minal fitan. Keterangan tentang sikap seorang muslim dari fitnah-fitnah. Kitab ini aslinya adalah ceramah dari Baqiyatus Salaf, Fadilatul Syekh Al-Imam Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kitab ini sudah dicetak beberapa kali dengan judul yang agak berlainan, tapi intinya sama. Ada yang menulis Mauqiful Mu'min, ada yang menulis Mauqiful Muslimin. Ini enggak masalah, intinya sama. Baik, langsung saja kita masuk kepada apa yang disebutkan dalam cetakan kita ini. Muka surat berapa? Yang ketujuh ya. Baik. Qala Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Baqiyatus Salaf, dan ini adalah julukan yang telah disebutkan oleh para ulama tentang apa? Syekh Shalih Fauzan. Syekhuna Muhammad bin Hizam mengatakan Syekh Shalih Fauzan adalah imam. Dan juga apa? Syekhuna Isa bin Muhammad Syammakhi, seorang ulama besar yang sudah sangat tua di Jazan, di Saudi, menjuluki beliau ini adalah Syekhul Islam. Tayyib, qal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatimin nabiyyin. Boleh khatim, boleh khatam. Dua-duanya boleh. Wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berapa banyak doa dan mukadimah semacam ini tertulis di dalam buku-buku dan disebutkan dalam khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah, dan ini adalah keberuntungan untuk kita. Selama kita mengikuti para sahabat dengan baik, maka kita akan masuk dalam doa ini. Berarti sekian banyak orang yang menyebutkan lafaz-lafaz ini di seluruh dunia dari masa ke masa, mereka hakikatnya apa? Telah berbuat baik pada kita, mendoakan untuk kita. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Dan semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk dari golongan orang-orang tadi. Bimannihi wa karamih. Dengan karunia Allah dan kedermawanannya, bukan dengan kehebatan dan kecerdasan kita. Kita bukan siapa-siapa. Masih banyak orang yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih hebat, lebih kaya daripada kita. Tapi apa? Ternyata Allah memilih kita dengan hidayah ini. Hendaknya kita bersyukur. Ini adalah semata-mata rahmat dan karunia Allah serta kedermawanannya. Innahu sami'un qaribum mujibud du'a. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Sami di sini bukan apa? Bukan sam'un am, tapi apa? Sam'un khas, yaitu apa? Sam'ul ijabah. Mendengar maksudnya adalah mengabulkan. Qarib yaitu maha dekat, bukan dekat zatnya, tapi apa? Dekat pengabulannya. Mujibud du'a, yang maha mengabulkan doa. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah. Taib. Walaupun ini metode yang agak jarang dipakai, karena amma sebagaimana dijelaskan oleh Al-Azhari di dalam Muwasilut Tullab, dan juga apa dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala sebagaimana di dalam Syarah Fatrin Nada, amma di sini adalah apa? Lahu makna syarat. Makanya kebanyakan ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan setelah amma itu jawabu syaratnya adalah apa? Dengan fa. Amma ba'du fa inna kadza wa kadza. Tayyib. Itu kalau apa? Kalau amma. Tapi di sini apa? Terkadang boleh tanpa fa. Amma ba'du ayyuhal ikhwah. Wahai saudara-saudara sekalian, al-fitanu jam'u fitnah. Fitan ini adalah jamak dari fitnah. Wahia alibtila'u wal imtihan, yaitu ujian dan cabaran, cobaan. Tayyib, ini diambil dari istilah orang Arab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, fatanaz zahab, yaitu emas yang dibakar. Untuk apa emas itu dibakar? Untuk memisahkan antara intinya dengan apa? Dengan kerak-keraknya itu. Dan memang seperti itulah fungsi fitnah. Untuk apa? Untuk memisahkan antara apa? Antara ahlil batil dengan ahlil haq. Memisahkan antara ahli sidqi wa ahlil kadzib. Memisahkan antara mukmin dan munafik. Memisahkan mana yang emas dan mana yang ternyata apa? Bukan emas. Tayyib. Fa kullu 'abdin wa makhluqin min bani Adam. Maka setiap hamba dan makhluk dari kalangan Bani Adam ketika disebutkan tentunya masuk di dalam pembahasan ini yang setara dengan mereka, yaitu apa? Para mukallafin dari kalangan jin. Fa innahu yubtala wa yumtahan. Sesungguhnya dia akan diuji dan dicabar, dia akan dicoba.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka itu akan ditinggalkan, yaitu dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman, dalam keadaan mereka itu tidak diuji? Wahum, wawunya adalah apa? Wawu haliyah. Takdirnya apa? Walhal annahum la yuftanun. Dalam keadaan mereka itu tidak diuji. Ini adalah apa? Soal ingkari. Tayyib. Kenapa? Karena sekedar orang mengaku beriman kemudian tidak diuji, ini bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin keadaannya seperti kalian ini sampai Allah taala memisahkan antara apa? Antara yang busuk dengan yang baik. Tayyib. Memang hikmah Allah taala mengharuskan untuk apa? Untuk ujian itu senantiasa ada. Karena surga itu mahal, tidak semua orang layak untuk masuk ke dalam surga. Wallahul musta'an. Tayyib. Maka ini soal ingkari, yaitu apa? Jawabannya adalah memang tidak mungkin untuk Allah Ta'ala itu membiarkan orang-orang mengatakan beriman, dan iman adalah apa? Kunci masuk surga, dalam keadaan mereka tidak diuji tentang kejujurannya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Walaqad, ini wawunya adalah istinafiyah sebagai apa? Pembukaan jumlah yang jadidah, kalimat baru. Laqad, ini lamnya dia adalah waqi'atun li jawabil qasamil mahdzuf. Lam ini adalah walaupun dia taukid, tapi dia posisinya adalah apa? Untuk jawaban terhadap sumpah yang tersembunyi. Takdirnya apa? Wa izzati wa jalali laqad fatanna, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala sampai bersumpah. Dan ini adalah menunjukkan apa? Memang jazalahnya lughah Arabiyah. Bahasanya pendek tetapi apa? Dia mengandungi kalimat yang panjang dan makna yang luas. Demi keperkasaanku dan demi kemuliaanku, sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum apa? Umat ini yang mengatakan kami beriman. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga benar-benar Allah tahu siapakah orang-orang yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan benar-benar Allah tahu siapakah orang yang berdusta. Tayyib. Apakah sebelum ada ujian itu Allah tidak tahu? Ini pertanyaan yang sangat wajar. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal, yang menunjukkan apa? Dengan pola mudhari. Kemudian agar Allah mengetahui gini, linak lama, agar kami mengetahui, kembali ke Allah Ta'ala. Yaitu apa? Ilmu Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmun azali. Ilmu yang memang sudah ada sejak dulu tanpa ada batas awal. Baik, untuk masalah ini semuanya Allah Ta'ala tahu. Apapun yang akan terjadi Allah Ta'ala tahu. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Ta'ala. Tidak ada yang luput dan lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ilmun waqi'i, yaitu ilmu terkait dengan kejadian yang sedang terjadi. Baik, inilah yang diinginkan sekarang. Bukan maksudnya Allah itu nggak tahu, tapi pengetahuan terkait dengan perkara yang sedang terjadi. Baik. Kemudian untuk apa ujian ini dijalankan, ujian ini dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuannya adalah agar Allah Ta'ala mengetahui, sehingga menjadi jelaslah siapakah orang yang jujur di dalam dakwaannya dengan keimanan tadi, dan siapakah orang yang dusta di dalam dakwaannya tersebut. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, fallahu jalla wa ala fi hikmatihi, maka Allah yang maha agung lagi maha tinggi dengan hikmahnya. Hikmah itu apa sih? Wad'u syai' mawdi'ahu fi waqtihil la'iq. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin. Hikmah adalah wad'u syai' mawdi'ah, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, fi waqtihil la'iq, di waktunya yang sesuai. Itu adalah hikmah. Ada kalam panjang dari Ibnul Qayyim, tapi intinya itu tadi, tempat dan waktunya itu tepat. Yujri limtihana ala ibadih. Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Ala dengan hikmahnya memberlangsungkan atau melangsungkan atau memperjalankan ujian kepada para hambanya. Liyatamayyazal mu'minus shadiq, agar orang mukmin yang jujur itu terpisahkan, yatamayyaz, terpisahkan
Jujur dalam apa ini? Fi imanih, jujur di dalam keimanannya, minal munafik, agar terpisah dari orang munafik. Dan untuk itulah Allah Ta'ala menakdirkan adanya apa? Adanya kekalahan di waktu perang Uhud. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Seandainya mukmin senantiasa menang terus, maka boleh jadi orang-orang yang dia itu kafir atau munafik, dia akan pura-pura masuk Islam agar apa? Agar turut menikmati ghanimah yang banyak, turut menikmati kemuliaan, kejayaan, dan nanti apa? Jadi tukang cerita yang terdepan. Cerita perang ini, perang itu, padahal apa? Mungkin dia cuma nonton di belakang, atau bahkan boleh jadi hatinya adalah condong pada apa? Orang-orang kufar. Baik, maka dengan takdir adanya kekalahan itu, maka apa? Terpisahkan mana yang setia dengan ajaran Rasulullah SAW walaupun tengah diejek karena kalah, dan siapakah orang-orang yang dia itu menampakkan belangnya dengan mengatakan apa itu? Laukanu indana mamatu. Seandainya mereka itu tetap duduk bersama kami, niscaya mereka itu tidak mati, wa makutilu, dan tidak terbunuh. Tayyib, ini adalah ucapan munafikun. Tayyib. Qala jalla wa ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka itu bukan mukminin. Walhal annahum laisu bimu'minin. Ini takdirnya. Wawunya wawu haliyah. Ada i'rab yang lain tapi ini mudahnya itu, enggak masalah insyaallah. Tayyib. Wa minan nas jar majrur, dia dalam i'rabnya adalah apa? Dia adalah apa itu? Muta'alliqun bi khabarin mahdzuf. Tayyib. Berarti fa'ilnya berarti mubtada'nya yang mana? Ini man. Mannya sebagai apa? Mubtada'. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in, sebagai mubtada' yang muakhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa? Langsung. Minan nas ini adalah syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Ya apa ya? Sedikit-sedikit kita murajaah masalah apa? Masalah i'rab dan seterusnya. Untuk apa? Karena i'rab sangat penting untuk mengetahui kedalaman tafsir. Thayyib. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Thayyib. Wa ma hum bimu'minin. Ini mufrad atau jamak? Jelas ini adalah jamak. Hum jamak. Mu'minin yaknya adalah apa? Menunjukkan jamak. Tapi adalah apa? Yang depan dia polanya adalah pola mufrad. Wa minan nas man yaqulu. Ini mufrad. Bagaimana tiba-tiba kemudian berubah jadi apa? Berubah jadi jamak. Tayyib, ini apa? Mura'atil makna. Karena apa? Sedang memperhatikan masalah makna. Maknanya adalah apa? Jamak, banyak orang. Walaupun apa? Walaupun ayatnya menggunakan lafaz yaqulu. Tayyib, yaqulu ini mufrad. Kenapa? Karena dia mura'atul lafaz. Lafaznya mufrad nih, man. Man ini secara lafaz dia mufrad. Tapi secara makna dia itu boleh mufrad, boleh jamak. Manakala dia dijelaskan dengan lafaz setelahnya amanna, taulah kita bahwasanya yang diinginkan dengan man ini adalah apa? Jamak. Makanya di akhir-akhir menggunakan pola jamak. Wa ma hum bimu'minin. Ini untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan kenapa ada semacam ketidakseimbangan antara awal kalimat dengan akhir kalimat. Tayyib. Awal kalimat itu memperhatikan masalah apa itu? Masalah lafadznya. Maka menggunakan yaqulu. Karena apa? Man ini secara lafaz dia adalah mufrad. Tayyib. Akhir kalimat menggunakan apa? Menggunakan pola jamak. Hum bimu'minin. Kenapa? Karena man yang diinginkan di sini adalah orang banyak yang mengatakan amanah. Yaitu apa? Secara makna ini adalah apa? Pola jamak. Tayyib. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dalam qiraah Warsh dan lain-lain, wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini maknanya sama. Padahal mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Baik. Dan ini adalah apa? Al-jaza' min jinsil amal. Man yasduq yusdaqlah wa man yukhadi' yukhada'. Barang siapa jujur, maka dia akan disikapi dengan jujur. Barang siapa menipu, dia akan tertipu. Wala yahiqul makru al-makru sayyi' illa bi ahli. Makar yang buruk tidak menimpa kecuali pelakunya sendiri. Baik, ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Fallahu bi hikmatihi yujril fitana 'alan nas. Maka Allah dengan hikmahnya memperjalankan atau memberlangsungkan fitnah-fitnah, ujian-ujian
'alan nas kepada umat manusia ini liyatamayyazas shadiqu fi imanih, agar terpisahkanlah orang yang jujur di dalam keimanannya, alladzi yudafi'u hadhil fitana wa yahzaru minha. Siapa ini orang yang jujur dalam keimanannya? Dia adalah orang yang menolak fitnah-fitnah. Ketika ada fitnah Khawarij, maka mereka tidak mau ikut. Ketika ada fitnah Rawafid, mereka tidak mau ikut. Bahkan ketika ada fitnah dunia, mereka juga tidak mau ikut. Tayyib. Sebagaimana apa disebutkan oleh Imam Nawawi di awal-awal Riyadhus Shalihin, tetapi apa? Sebenarnya ada yang mendahului Imam Nawawi, yaitu siapa? Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana." Ini syahidnya. Nadharu fiha falamma ra'au annaha laysat lil hayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdik, hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia dan mereka itu takut kepada fitnah-fitnah, fitnah dunia dan juga fitnah yang bercabang dari dunia itu. Tayyib, apakah mentolak dunia itu berarti sama sekali tidak makan, tidak minum, tidak bermuamalah dengan masyarakat? Tidak demikian. Tetapi apa? Tidak menjadikan dunia itu sebagai istri dia. Cukup apa? Muamalah secukupnya. Sekedar apa? Kenal, sekedar jual beli secukupnya. Tidak sampai dunia itu dijadikan sebagai apa? Sebagai istri dia. Maka apa? Ditolak. Apalagi sampai tingkat yang berlebihan. Sampai apa? Dia menjadi abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, abdul khamilah. Ini celaka. Tayyib. Nadharu fiha falamma ra'auha laysat lil hayyi watana. Mereka melihat kepada urusan dunia ini, manakala mereka mendapati dunia itu bukanlah tempat tinggal untuk orang yang hidup, bukan tempat tinggal hakiki. Dunia sekedar apa? Sekedar tempat untuk apa? Singgah atau lewat saja, bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Tayyib. Apa itu? Ja'aluha lujjata. Mereka menjadikan dunia itu bagaikan lautan yang dalam. Kalau renang terlalu lama atau menyelam terlalu dalam, kita akan tenggelam dan mati. Wa ja'alu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amal soleh di lautan itu sebagai apa? Sebagai kapal. Mau tidak mau memang harus melewati dunia itu. Harus mengambil bagian melewati dunia itu. Tetapi apa? Bukan dengan cara terus-menerus berenang. Tetapi naik kapal. Berupa apa? Amal soleh. Agar sampai ke seberang. Tayyib. Wa yahzaru minha. Dan mereka mewaspadai fitnah-fitnah tersebut. Minal kadhib. Agar terpisahkan antara orang yang jujur di dalam keimanannya dengan orang yang dusta fi imanih, di dalam keimanannya, al-mudda'i lil iman, yang menyatakan, yang mendakwakan dirinya itu mukmin, alladzi yaqa'u fiha, yang mana orang munafik inilah yang akan terjatuh di dalam fitnah, yaqa'u fiha. Sebagaimana apa? Orang munafik yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jad bin Qais Al-Ansari, dia karena apa? Dari golongan Ansar, tetapi apa? Dia munafik, tidak ikut jalan apa? Para sahabat. Yang mana ketika turun perintah untuk mengadakan perang Tabuk pada tahun 10 Hijriah, perang terakhirnya Rasulullah SAW, mereka mengatakan apa itu? I'dzalli wala taftinni. Berikan kami izin untuk apa? Untuk duduk di rumah saja, jangan Anda membuat saya terfitnah. Maksudnya bagaimana? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini orang yang tidak sabar dengan kaum wanita. Kalau saya perang melawan orang Romawi, nanti apa? Saya akan terfitnah dengan para wanita Romawi itu. Maka jangan Anda membuat saya terfitnah. Nauzubillah. Maka Allah yang menurunkan ayat ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Ketahuilah, justru di dalam fitnah itu mereka telah terjatuh. Karena apa? Tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi sengaja kedurhakaan sengaja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan memang namanya munafik seringkali apa? Matinya dalam keadaan kafir. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Jadi orang munafik memang dia itulah yang akan terjatuh di dalam fitnah. Wa yang syuruha, dan dia akan menyebarluaskan fitnah. Wa yad'u ilaiha, dan dia yang akan mengajak manusia menuju kepada fitnah. Tayyib. Wala syakka annahu kullama ta'akhkhara az-zamanu wa qaruba qiyamus sa'ah, dan tidak ada keraguan bahwasanya setiap kali zaman itu semakin berakhir, mendekati apa? Akhir zaman, dan hari kiamat itu semakin dekat, taksurul fitan. Fitnah-fitnah akan menjadi semakin banyak,
Sebagaimana apa dalam hadis Abi Hurairah dan lain-lain itu. Thayyib, qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan. Yaitu bersegeralah kalian dengan mengerjakan amal-amal sebelum datangnya fitnah. Ini terjemahan secara apa mudahnya. Walaupun asalnya adalah apa? Yaitu kalian dahului fitnah-fitnah itu dengan amal-amal. Kaqita'il lailil mudlim, fitnah-fitnah yang dia itu bagaikan potongan malam yang kelam. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada seseorang yang masuk di waktu pagi dalam keadaan mukmin, lalu dia masuk dalam waktu petang dalam keadaan kafir. Menunjukkan apa? Betapa lemahnya manhaj dia, betapa tidak kokohnya telapak kaki dia. Cepat, antara apa pagi dan petang itu waktu yang sangat pendek saja. Sudah langsung berubah dia. Karena apa? Ujian dunia, na'udzubillah. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau ada seseorang yang dia itu masuk di waktu petang dalam keadaan mukmin dan dia masuk di waktu pagi dalam keadaan kafir. Apa sih yang dia lakukan? Ya bi'udinahu bi'aradim minat dunia. Dia menjual agamanya dengan suatu bagian dari dunia. Arad, suatu bagian. Baik, sementara dunia terlalu apa kecil dibandingkan dengan apa yang ada di surga. Baik, ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin qil, dan dalam satu riwayat ditanyakan, dan ini adalah apa hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mal makhraju minha ya Rasulullah? Bagaimana jalan keluar dari fitnah-fitnah itu wahai Rasulullah? Qal kitabullah, yaitu kalian berpegang teguh dengan kitabullah. Fihi naba'u ma qablakum, di dalamnya ada berita orang-orang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita orang-orang yang setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan ada hukum di antara kalian. Hukum yang belum mansuh, tidak seperti apa kitab suci yang sebelumnya. Wa huwal faslu laisa bil hazl. Ini adalah Al-Qur'an itu adalah kalimat yang pasti, fasl. Pasti, jelas dan tegas. Laisa bil hazl, bukan main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Orang yang pongah, orang yang angkuh, jabbar, orang yang angkuh, yang dia itu meninggalkan Al-Quran, Allah akan mematahkan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Dan barang siapa mencari petunjuk pada selain Al-Quran, Allah akan menyesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin, dia adalah tali Allah yang kokoh. Wa huwa dzikrul hakim, dan dia adalah peringatan yang penuh dengan hikmah. Kalau zikir artinya tadzkir, yaitu peringatan. Dan terkadang zikir itu artinya adalah kebanggaan dan juga apa? Kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Shad wal Qur'ani dzidzikr. Az-zikr di sini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, maksudnya adalah kemuliaan. Wa huwa siratul mustaqim, dan dia adalah jalan yang lurus. Masing-masing dari kalimat yang ada dalam lafaz hadis ini ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Tetapi apa? Gabungan lafaz-lafaz ini semua kemungkinan adalah apa? Hasil pemalsuan dari Al-Harits Al-A'war. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada Al-Harits Al-A'war. Dia adalah kudzib, dia adalah rafidhi. Baik. Dan dia adalah Raji'i, punya akidah Raji'iyah, bahwasanya suatu saat Ali akan kembali ke dunia. Ini Harits Al-A'war, dan dia tertuduh dusta. Dan juga di dalam sanadnya ada Ibnu Akhil Haris, dan dia majhul, ayahnya juga tidak diketahui. Tayyib. Jadi memang apa? Hadis ini dhaif jiddan. Walaupun apa masing-masing lafadznya itu makna-maknanya ada apa? Dalil-dalil yang sahih dan ma'ruf di kalangan para penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan fal fitanu wa in kasurat wa in tanawwa'at. Silakan, marhaban. Maka fitnah-fitnah itu, kekacauan-kekacauan itu, wa in kasurat wa tanawwa'at, walaupun dia itu banyak dan beraneka ragam, iya fitnah banyak sekali dan jenisnya pun beraneka ragam. Wa in ta'addadat, walaupun dia itu berbilang, walaupun dia sama dengan kasurat ya, banyak sekali. Wa in azumat, walaupun fitnah itu besar, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, kekacauan dan godaan-godaan. Kemudian apa? Faladaina ma ya'simuna minha. Maka kita memiliki sesuatu yang akan melindungi kita dari fitnah-fitnah tadi. Ini tasamna bih, kalau kita berpegang teguh dengan metode tadi atau cara tadi itu. Iktasamna, berpegang teguh dan berlindung.
Tidak sama antara i'tasama dengan apa? Istamsaka. Kalau istamsaka itu sekedar berpegang teguh. Tapi apa? Kalau i'tasama itu berpegang teguh dan bernaung, berlindung. Wa tamassakna bih, dan kita berpegang teguh dengannya. Berarti i'tasamna adalah berlindung. Kemudian apa? Tamassakna yaitu kita berpegang teguh bihi dengannya. Apa itu? Kunci keselamatannya apa? Wa huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dua wahyu, dua cahaya yang akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat. Fa fihi man najatu minal fitani fid dunya. Maka di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ada keselamatan dari fitnah-fitnah di dunia. Wan najatu minan nari yaumal qiyamah. Dan juga ada keselamatan dari neraka pada hari kiamat. Apakah neraka itu fitnah? Apakah neraka fitnah? Iya, neraka juga fitnah. Berarti apa? Berarti fitnah ada di dunia, ma'ruf dalil-dalilnya, dan fitnah juga ada di akhirat. Zuqu fitnatakum. Sebagaimana di dalam ayat itu. Rasakan fitnah kalian, yaitu kalian akan apa? Diuji di dalam neraka itu. Di dalam neraka ada siksaan. Baik, ada ujian, tetapi apa intinya? Fitnah di sini adalah siksaan. Wa huma baina aidina walhamdulillah. Dan keduanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah ada di hadapan kita. Alhamdulillah. Tinggal apa? Kita rajin-rajin belajar, rajin-rajin apa? Menuntut ilmu seperti para salaf, para muhaddisun yang meriwayatkan hadis-hadis tadi, meriwayatkan Al-Qur'an juga, dan meriwayatkan fikih para mutaqaddimin. Mereka rajin belajar. Wa huwa silahun fattak. Al-Qur'an dan As-Sunnah ini adalah senjata yang sangat mematikan fitnah, mematikan kekacauan, dan seterusnya. Mampu untuk apa? Menghancurkan kebatilan-kebatilan. Tayyib. Naftiku bihi hadhil fitan. Dengan senjata ini kita akan menghancurkan, kita akan mematikan fitnah-fitnah. Kalaupun tidak mampu mematikan fitnah di orang banyak karena tenaga tidak cukup, paling tidak apa? Fitnah itu mati di hati kita, mati di anak istri kita, sehingga apa? Mereka selamat dari fitnah. Tayyib. Idza tamassakna bihima. Apabila kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berarti ada syaratnya. Memang kita apa? Pegang baik-baik, jangan ragu-ragu akan benarnya Al-Qur'an was Sunnah. Justru apa? Lebih condong dan percaya kepada ajaran-ajaran yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lang tadillu ba'dahuma." Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat kalau kalian di belakang keduanya. Ba'da di sini artinya di belakang, yaitu senantiasa apa? Menjadikan dua perkara ini menjadi pemandu kita di depan, menjadi penuntun kita di belakang. Kitaballahi wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahku. Disebutkan dalam catatan kaki di sini dia diriwayatkan oleh Al-Hakim, tetapi apa? Sanadnya dhaif. Dia diriwayatkan jauh sebelum Imam Hakim, yaitu apa? Imam Malik, tetapi dengan lafaz balaghana, dan ini adalah apa? Adalah terputus. Bahkan seringkali balaghatnya Imam Malik adalah mu'dhal. Tayyib, mu'dhal itu apa sih? Dalam istilah mustalahul hadis, wal mu'dhalu saqitu min husnani. Yang namanya mu'dhal kata Al-Baiquni adalah apa? Yaitu ada dua rawi yang hilang. Tapi syaratnya adalah apa? Ma'at tawali, susul menyusul. Taib, ini balaghat. Seringkali dia adalah mu'dhal. Berarti apa? Sanadnya dhaif. Tapi apa? Dia diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dan lain-lain, dan juga apa? Al-Hakim di sini cuma apa? Terbukti ketika sanadnya itu disambung dan ditampilkan, memang sanadnya dhaif jiddan. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Katsir bin Abdillah Al-Muzani, dan dia itu adalah matruk. Taib, harus ditinggalkan. Taib. Berarti apa? Manakala sanadnya dhaif, tidak boleh kita berdalilkan dengan hadis ini. Tapi cukup dengan dalil yang lain. Hadis Miqdam bin Ma'di Karib diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini sahih, sanadnya sahih dan pendukungnya sangat banyak sanad-sanadnya itu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitab, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah saya ini diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamanya. Nah, cukup itu dalilnya. Apa itu? Jelas bahwasanya apa? Al-Qur'an itu bergabung dengan As-Sunnah. As-Sunnah itu bergandengan dengan Al-Qur'an, dan dua-duanya akan mendatangkan hidayah, menyebabkan orang selamat dari kesesatan. Ingin selamat dari kesesatan, maka pegang Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu apa? Yaitu As-Sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam Al-Ahad wal Masani dari hadis Abi
Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, dan hadisnya memang ini sahih dalam Sahihul Musnad, yang mana Rasulullah SAW bersabda, abshiru abshiru alastum tashhaduna alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qal fa inna hadzal Qur'an hablun tarafuhu biyadillah wa tarafuhul akhar bi aydikum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali. Salah satu ujungnya ada di tangan Allah dan ujung yang lain ada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu ma in tamassaktum bih. Maka pegang teguh Al-Quran ini, karena kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, ini sebagai apa? Cukup sebagai dalil pengganti. Tentang apa? Kalau ingin selamat, pegang teguh Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran juga apa? Tidak sendirian. Rasulullah SAW diberi Al-Quran dan diberi yang semisal dengannya, yaitu berupa apa? Berupa As-Sunnah. Dan Sunnah ini adalah bagian dari wahyu Allah Ta'ala secara apa? Umumnya. Walaupun ada ijtihad Nabi yang disetujui, tapi kebanyakan Al-Quran itu adalah apa? Bagian dari taufik dari Allah atau bagian dari wahyu dari Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih." Dan ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah, yang dengan itu Allah memberikan nasihat kepada kalian. Berarti sebagaimana Al-Qur'an diturunkan kepada kita, demikian pula apa? Al-Hikmah diturunkan kepada kita. Hikmah di sini apa? Jelas dia adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Al-Hikmah kalau digandengkan dengan Alkitab, dia adalah apa? As-Sunnah. Tayyib. Ini cukup sebagai apa? Pengganti dalil yang dhaif di sini. Kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala wa qala alaihi salatu wassalam li ashabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang yang dipanjangkan umurnya, orang yang masih hidup dari kalian sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Khulafa al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Ar-rasyidin yang mendapatkan kelurusan dan bimbingan. Al-mahdiyyin ini adalah menunjukkan apa? Kamalul ilm. Ar-Rasyidin ini menunjukkan kamalul amal. Jadi para sahabat menggabungkan antara ilmu dan amal. Namanya sahabat, mereka memang apa? Suka mencontoh Nabi, dan Nabi itu adalah di puncak ilmu dan amalan. Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Dalam firman Allah Ta'ala, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Demi bintang apabila dia itu jatuh, ma dhalla, tidak tersesat, berarti apa? Dia adalah di puncak hidayah, mahdiyin, yaitu apa? Di puncak ilmu. Wa ma ghawa berarti apa? Di puncak rasyad, yaitu apa? Di puncak amalan. Sahabat kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW itu, apa itu? Di puncak ilmu dan di puncak amalan. Tayyib. Jadi memang apa? Rasulullah seperti itu, para sahabat juga apa? Jalannya seperti itu, menggabungkan antara ilmu dan amal. Tayyib. Tamassaku biha. Tayyib, ini perintah yang diulang menunjukkan betapa wajibnya kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan ini. Karena tadi sudah ada fa'alaikum, ini adalah maknanya adalah ilzamu, yaitu kalian harus berpegang. Kalian harus apa? Memegang. Tayyib, ternyata diulang lagi, tamassaku, pegang dengan kuat. Rasulullah tidak mengatakan imsaku, tapi apa? Tamassaku. Wazan tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu, yaitu apa? Tolab. Tolabu apa? Aslil fi'il, mencari pegangan atau mencari kekokohan. Dan boleh juga maknanya adalah lil mubalaghah fi aslil fi'il, bersungguh-sungguh di dalam apa? Fi'ilnya, yaitu pegang dengan bersungguh-sungguh. Ternyata diulang lagi perintah itu dengan lebih keras lagi. Wa abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dia dengan gigi geraham, bukan dengan gigi seri, bukan dengan apa? Gigi taring, tapi gigi yang paling kuat. Kenapa? Karena memang semakin lama ujian semakin besar. Orang-orang yang setia dengan sunnah, dia akan semakin dianggap aneh. Maka kalau kita tidak sabar, berarti apa? Kita akan melepaskan sunnah dan kita akan tersesat. Tetapi memang ujiannya besar, maka apa? Pegang baik-baik, gigit dengan sekuat tenaga. Dan barang siapa setia dengan sunnah walaupun itu adalah sangat berat, dia telah dijanjikan dengan apa? Pahala 50 kali amal orang-orang yang semacam itu. Pahalanya dilipatkan 50 kali dari amalan orang biasa.
Sementara amalan orang biasa, satu amal kebaikan itu pahalanya adalah 10 kali lipat sampai 100, sampai 700 dan seterusnya. Nah, tinggal dikalikan lagi dengan apa? 50. Ini untuk orang-orang yang setia dengan sunnah Nabi di masa-masa yang asing dan susah. Kemudian obat yang kedua apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindarkan oleh kalian perkara-perkara baru. Tayyib, iyyakum, iya di sini adalah apa? Dhamir munfasil fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Tayyib. Kumnya ini sekitar apa? Alamatu al jama'. Berarti ketika dia adalah maf'ul bih, fi'ilnya apa? Fi'ilnya tersembunyi. Takdirnya adalah apa? Jannibu anfusakum. Hindarkan diri kalian. Wa muhdatsati, dia juga apa? Mansub. Kenapa mansubnya kasrah? Ma'ruf, karena apa? Dia adalah apa? Muannats. Tayyib, berarti dia ada fi'il yang tersembunyi, yaitu apa? Yaitu ijtanibu. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya melarang dari satu arah, bahkan apa? Kedua arah dilarang. Hindarkan diri kalian dan jauhilah perkara-perkara yang baru itu. Ini menunjukkan betul-betul jangan mendekat, tapi apa? Menjauh sejauh-jauhnya. Kalian menjauh, perkara yang baru tadi juga apa? Harus jauh dari kita. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itulah yang dinamakan bid'ah. Tapi apa? Baru dalam apa? Urusan agama yang dikaitkan dengan amalan apa? Keagamaan, bukan perkara duniawi. Kalau duniawi halal, terserah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau mau istri baru hati-hati. Iya. Baik-baik, pikirkan baik-baik. Baik. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Padahal apa? Kita tadi ingin selamat dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Berarti caranya ada dua. Yang pertama adalah apa? Yaitu tarbiyah, yaitu kita mendidik dengan apa? Sunnah. Yang kedua adalah apa? Dengan tasfiyah, kita membersihkan diri dari bid'ah-bid'ah. Baik, dengan dua cara inilah maka terbentuk keselamatan yang sempurna. Sebagaimana inti agama ini adalah tasfiyah wa tarbiyah. La ilaha illallah. La ilaha, yaitu apa? Meniadakan, membersihkan. Apa itu? Segala macam kesyirikan-kesyirikan. Apa itu? Illallah, yaitu apa? Tarbiyah. Betul-betul mendidik jiwa dan hati kita dengan apa? Tauhidullah. Jadi memang agama ini dibangun di atas tasfiyah wa tarbiyah. Baik. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Wa kullu dhalalatin finnar, dalam riwayat Nasa'i, dan ini juga sahih. Dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Sebagaimana petunjuk itu membawa kita ke dalam surga, maka berarti apa? Kesesatan itu membawa kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Petunjuk akan membawa ke dalam surga. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak semua manusia kepada apa? Negeri keselamatan, yaitu surga. Dan Allah membimbing orang yang Dia kehendaki apa itu? Menuju kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ujungnya adalah surga. Adapun kalau kesesatan, jalan-jalan yang lain, maka ujung-ujungnya adalah neraka. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Bukankah aku telah memberikan perintah kepada kalian, wahai Bani Adam, agar kalian itu jangan menyembah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tetapi sembahlah aku, karena inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus menuju ke surga. Berarti apa? Petunjuk dan tauhid itu adalah hidayah menuju ke surga. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh setan telah menyesatkan dari kalian kelompok-kelompok yang banyak. Berapa banyak orang yang masih memilih kesyirikan, naudzubillah. Afalam takunu taqilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Allahul musta'an. Berapa banyak orang yang membaca apa surat Yasin, diperingatkan oleh Yasin, dia enggak sadar. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dulu dijanjikan kepada kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam tadi dikarenakan kekufuran kalian. Ini menunjukkan apa? Kesesatan itu membawa kepada neraka. Na'udzubillah. Baik. Qala al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fala asima min hadhil fitani ba'da taufiqillahi subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang mampu melindungi dari fitnah-fitnah ini setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, illal kitabu was sunnah, kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, Al-Kitabu was sunnah baina aidina. Al-Quran dan As-Sunnah ada di hadapan kita. Baik.
Ini adalah kenikmatan besar. Padahal dulu para sahabat untuk mendapatkan Al-Quran, mereka perlu pergi ke Madinah. Mereka perlu jumpa dengan orang-orang yang hafal Al-Quran, mengumpulkan satu persatu dengan riwayat-riwayatnya. Setelah itu baru disusun, ditulis baik-baik. Demikian pula sunnah dikumpulkan hadis demi hadis. Bahkan seperti yang disebutkan Asy-Sya'bi, ada orang yang melakukan perjalanan sekian hari hanya untuk mendapatkan satu hadis. Atau yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, perjalanan dari mana? Dari Madinah ke Mesir hanya untuk mencari satu hadis Abdullah bin Unais. Ini kerja keras mereka. Kita alhamdulillah sekarang mudah. Kita beli buku langsung dapat 5.000 hadis. Tinggal baik-baik menghafal, baik-baik mempelajari dan mengamalkan. Ini adalah nikmat besar untuk generasi-generasi kita ini. Ghaddaini tariyaini. Ghaddain yaitu masih segar. Tariyain sama segar. Tori ini sebenarnya adalah untuk daging atau ikan, tapi ini digunakan istilah itu untuk Untuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ungkapan bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah sampai kepada kita masih dalam keadaan murni, tidak tercampuri dengan kepalsuan. Barang siapa dia ingin membuat tambahan-tambahan dalam Al-Quran akan langsung terbongkar. Selalu ada para penghafal dan para ulama yang meneliti, jangan sampai ada tambahan-tambahan dan kerusakan di dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Ini selalu dijaga. Demikian pula hadis-hadis. Tayyib. Di Damat dulu ada 2 jilid. Apa itu? Ayat-ayat palsu. Sebagai bank data agar tidak ada orang tertipu. Tayyib. Demikian pula masalah hadis. Berapa banyak kitab-kitab ditulis tentang masalah hadis yang dhaif, hadis yang palsu dan seterusnya itu. Tayyib. Kama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah tadi diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad naja man tamassaka bihi ma mimman kana qablana. Orang-orang sebelum kita yang berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, dia selamat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Apa itu? Beliau mengatakan, kullu man madha min ulama'ina yaqulun at-tamassaku bis sunnah najah. Orang yang telah berlalu dari kalangan ulama kami, mereka mengatakan barang siapa berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ini diriwayatkan oleh Al-Ajuri dalam Syariah dan juga diriwayatkan oleh Al-Lalikai di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah dan sanadnya sahih. Az-Zuhri ini adalah adalah murid Anas bin Malik dan murid kibarut tabi'in. Wala yunjina illa tamassuku bihima. Dan tidak akan menyelamatkan kita kecuali sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin selamat dari fitnah, pegang baik-baik cahaya Allah ini. Walakin la budda min dirasatil kitabi was sunnah. Akan tetapi memang kita harus la budda la mafar. Enggak mungkin lari kita. Kalau ingin selamat kita harus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau cuma ditumpuk di rumah sampai sampai berdebu atau justru yang akrab dengan dia adalah laba-laba, dia buat kontrak rumah di situ. Nauzubillah. Kita cuma bersih-bersih kalau bulan Ramadan, gimana kita akan selamat? Tapi harus rajin dibaca, dipelajari, direnungkan, kemudian diamalkan. Tayyib qal wa ta'allumil kitabi was sunnah. Dirasah dengan ta'allum hampir sama, yaitu mempelajari dan belajar. Belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tafaqquhi fi dinillah. Tafakuh, wazan tafa'ul, tolak. Yaitu mencari fikih, mencari pemahaman di dalam agama Allah. Kalau kita ingin dapat kebaikan, maka harus belajar agama. Sebagaimana ma'ruf dalam hadis. Apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Fala budda minat tawasi bil haq. Dan juga kita harus saling mewasiatkan untuk memegang kebenaran. Karena manusia itu tidak mungkin mampu berdiri sendiri dan tidak mungkin dia mampu istiqomah sendirian. Dia perlu yang namanya teman untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling mendukung, saling membantu. Baik, maka diperintahkan untuk tawasi, saling berwasiat. Wa tawasi bis sabar, dan saling mewasiatkan kesabaran. Karena memang berjalan di atas siratul mustaqim ini penuh dengan onak dan duri, penuh dengan halangan dan rintangan. Kita tidak berjalan di atas Di atas jalan yang dia itu dihampari oleh karpet merah atau penuh dengan bau-bau yang wangi atau dilempari bunga, enggak dilempari bunga rafflesia, dah bagus tuh. Bunga bangkai. Baik, ini adalah ujian yang berat, tapi di balik itu ada surga dan ridha Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wal 'asr. Demi masa. Tentunya tafsir untuk ini telah dilewati dalam Ushulus Salasah insyaallah syarah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian.
Allah bersumpah demi masa, yang mana dalam masa itulah manusia punya kesempatan untuk menggunakan masa tadi untuk amal soleh, ataukah justru disia-siakan dengan amal yang rusak. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Miftah Daris Sa'adah bahwasanya al-iman la yaqumu illa alal ilm. Iman itu tidak berdiri kecuali di atas ilmu. Bagaimana kita beriman tentang ketinggian Allah kalau kita nggak punya ilmu tentang itu? Tapi nggak tahu bahwasanya Allah Maha Tinggi. Bahkan apa? Dia menyangka seperti penyanyi siapa itu? Ebit GAD, bahkan mengalir dalam darah. Tahu dari mana kamu? Allah mengalir dalam darah. Memangnya sama dengan setan. Setan yang mengalir seperti aliran darah. Baik, itu karena apa? Tidak rajin belajar, tapi rajin apa? Main gitar. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Ya, ilmu kalau tidak diamalkan hakikatnya adalah jahl, adalah kebodohan. Sebagaimana apa diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala di dalam muqaddimah beliau, muqaddimah Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, "A'lamun nas man amila bi ilmih." Orang yang paling berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa ajhalun nas man taraka ilmah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan ilmunya. Sudah tahu tapi melanggar. Wallahul musta'an. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita mohon ampun kepadamu wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu kami kembali. Kemudian beliau mengatakan wa afdalun nas akhsyahum lillah. Orang yang paling utama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Baik. Dan pembahasannya tentunya panjang masing-masing dari fakrah ini, tapi kita ambil sedikitnya saja. Wa tawasau bil haqq. Syarat yang ketiga kalau ingin selamat dari kerugian dan saling mewasiatkan kepada kebenaran, yaitu rajin untuk berdakwah. Bukan hanya selamat, bahkan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan khairiyah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemaslahatan manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Baik, dan dalil-dalil banyak masalah keutamaan dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan orang yang saling berwasiat kepada kesabaran. Karena amar ma'ruf nahi mungkar memang perlu sabar. Belajar juga perlu sabar. Kenapa? Terkadang kita duduk lama, ini mulai terasa panas belakang kita ini dan seterusnya. Terkadang peluh, terkadang debu. Tapi ini di jalan Allah, pahalanya besar. Ini adalah jalan menuju ke surga. Perlu yang namanya kesabaran. Tayyib. Kelanjutannya nanti dulu, insyaallah kita istirahat mungkin 5 menit atau 10 menit. Walhamdulillahirabbil alamin.